Haleluya, shalom, selamat hari Minggu. Haleluya Tuhan, terima kasih. Ini hati kami persembahkan hanya untuk Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Yes, Lord. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja.
kami Tuhan. Oh sungguh layak, sungguh layak, sebab Kau layak, sungguh layak dipujian, sebab Kau layak terima pujian. Oh sebab hanya Dia layak. Kami agungkan Kau Tuhan, Yesus, Ya Raja, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Dia Raja, Raja di atas segala. Oh Raja, Raja di atas segala raja, Raja, Raja di atas segala raja. Kau Rajaku, sungguh layak untuk disembah, diagungkan, ditinggikan nama Yesus. Oh, untuk selamanya ku hanya mau menyembah-Mu, memuji-Mu, membesarkan nama-Mu Tuhan. Yesus, sungguh ku cinta Engkau selamanya, sampai habis nafasku ku hanya mau memuji-Mu, menyembah-Mu, sebab Dialah Tuhanku, Rajaku, Yesusku, Bapakku, Raja segala raja. Tiada seperti Engkau Tuhan, sebab itu kami kagum, kami hormat akan Engkau, ya Tuhan, ya Yesus. Ku bersuka karena Tuhan. Oh ku angkat suaraku memuji-Mu, sembah bagi-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Amin. Jaga masih kalau matayase. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, untuk selama-lamanya Tuhan. Oh, Jesus, yes. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kami kagum Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sungguh kami kagum Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kagum, hormat, yes, akan Engkau. Amin. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau.
diagungkan, ditinggikan di tempat ini. Amin, amin. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan untuk selama-lamanya. Yes. Yes. Karena kebaikanmu dalam hadirat Tuhan, ku
Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada minggu pagi hari ini, saya akan membawakan satu serial khotbah yang berjudul The Valley of Testing. Judul khotbah pada minggu pagi hari ini adalah bertahan dalam lembah penderitaan. Jika kita mendengar judul ini, mungkin sebagian besar di antara kita tidak mau mendengar atau tidak mau membahas lebih lanjut. Itu buat orang dunia. Tapi kita, anak-anak Tuhan, ini adalah seperti suatu pengharapan atau cahaya yang menambah warna kehidupan kita. Mengapa? Kita akan bahas lebih lanjut dalam 20-30 menit ke depan. Firman Tuhan pada minggu pagi hari ini terambil di 1 Petrus 4 ayat 12-16 yang bunyinya, "Saudara-saudara yang terkasih, janganlah heran akan nyala api derita yang datang kepadamu, seperti ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dihina dalam nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Namun jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu." Nah, setelah kita baca firman Tuhan di atas, apakah Bapak Ibu Saudara-saudari semua siap menghadapi roller coaster kehidupan? Mau tidak mau, kita harus menghadapinya ya. Sekarang pertanyaannya, why orang percaya atau orang Kristen harus menghadapi penderitaan? Apakah hidup orang percaya seharusnya terbebas dari penderitaan dan cobaan? Pasangkan seatbelt kita, mulai jalani prosesnya. Sebagai manusia adalah hal yang sangat wajar bila kita berharap hidup berjalan dengan baik. Contohnya, kesehatan yang terjaga, semua urusan lancar, keuangan yang cukup, kebutuhan hidup terpenuhi, pekerjaan yang baik, rumah tangga yang harmonis, dan persoalan yang jauh dari kehidupan kita. Namun, pada kenyataannya, hidup ini tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Ada saja persoalan dan masalah yang datang dan mengganggu hidup kita. Pada tahun lalu, ketika kami dan Pak Gembala, Pak Herol sedang melayani Rockman di Kubar, ketika kami sedang asik-asiknya melayani, pada saat itu saya sebagai brother keeper yang melayani beberapa gembala di sana. Dan di pertengahan acara, saya ditelepon oleh istri saya bahwa mobil kami menabrak kendaraan lain dan cukup parah kerusakan bagian depan. Pada saat itu istri saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena memang kalau urusan mobil, bengkel, asuransi, dan lain-lain itu saya yang menangani. Oleh sebab itu, di tengah acara, saya izin untuk mengurus masalah ini. Pak Herol sempat bilang bahwa jikalau kita sedang melayani jiwa, pasti ada hal-hal yang tidak suka dan ingin mengganggu kita. Pada saat itu, Pak Herol bersama rekan-rekan yang lain mendoakan saya di acara tersebut. Bagi sebagian orang, persoalan bahkan seolah datang silih berganti, yang menimbulkan stres, depresi, penderitaan, dan keputusasaan. Karena kesusahan hidup terasa tidak kunjung berhenti dan jalan keluar sangat samar untuk dilihat. Dari situlah akan muncul berbagai upaya manusia untuk menghindari penderitaan dan kesusahan hidup. Ada yang mengajarkan cara-cara menghindarkan penderitaan melalui pendekatan spiritual, agama, atau aliran kepercayaan tertentu, seperti Konghucu dan lain sebagainya. Ada pula yang menawarkan solusi berdasarkan pendekatan ilmiah dan penelitian para ahli. Bahkan ada juga yang datang ke dukun-dukun atau orang-orang pintar menurut mereka. Karena pada dasarnya manusia berusaha menyingkirkan penderitaan dari hidupnya. Adakah Bapak Ibu Saudara-saudari ketika berdoa pagi yang meminta, "Bapa di dalam surga, ujilah aku Tuhan, saya mau merasakannya."
Seperti sebuah lagu rohani yang berkata, "Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu." Nah, ketika kita mendengarkan lagu tersebut, banyak di antara kita orang percaya menolak untuk menyanyikan lagu tersebut. Ya, kita sendiri, jika disuruh pilih lagu rohani, mungkin di antara 10 di antara kita hanya 1 orang saja yang mau memilih lagu tersebut. Bahkan tidak ada yang memilih. Tapi beda case, dikala kita sedang dalam penderitaan atau kesulitan, menyanyikan lagu ini seperti suasana surga yang turun pada kita, dan kita rasakan damai sejahtera. Betul atau betul? Kalau saya sangat merasakan sendiri hal tersebut. Namun Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa penderitaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Karena sejak kejatuhan Adam di Taman Eden, penderitaan telah menjadi bagian dari hidup seluruh umat manusia. Seperti perempuan yang akan mengalami kesusahan dalam melahirkan, laki-laki yang harus bekerja keras mencari rezeki demi memperoleh makanan. Semua ini menggambarkan bahwa hidup manusia di dunia tidak pernah dijanjikan sebagai hidup yang mulus tanpa kesulitan. Seperti kita tidak bisa memilih untuk menjadi pria supaya tidak menderita kesakitan ketika melahirkan. Atau saya pilih menjadi wanita supaya bebas dari tanggung jawab dalam bekerja atau berusaha. Karena mungkin ingin santai. Demikian pula kita tidak bisa memilih jenis penderitaan yang kita akan alami atau level tingkat penderitaan. Seperti kita memilih level pedas di restoran gacoan. Ini bukan iklan, hanya perumpamaan. Penderitaan yang sama juga dialami oleh orang-orang percaya yang telah ditebus oleh Kristus. Sifat dosa yang masih melekat dalam diri orang percaya perlu dibersihkan. Dan seringkali hal itu terjadi melalui berbagai pengalaman hidup yang mendorong pertobatan dan pemisahan dari dosa. Inilah salah satu alasan mengapa Allah mengizinkan orang percaya mengalami penderitaan dan kesulitan, yaitu supaya hidup kita dimurnikan dan diarahkan kepada keserupaan dengan Kristus yang kudus. Tanpa kesucian hidup, manusia tidak akan pernah melihat Allah. Apakah kita semua menyadari jika kita tidak pernah mengalami penderitaan, apa kita bisa selalu attach dengan Tuhan atau dekat dengan Tuhan? Saya tidak yakin hal itu akan terjadi. Bahkan mungkin kita akan menjauh, bahkan tidak mengenal Tuhan. Sekarang, what atau apa makna penderitaan bagi orang percaya? Penderitaan yang dialami orang percaya yang hidup baru di dalam Kristus berbeda dengan penderitaan sebagai akibat dari kesalahan atau dosa pribadi. Penderitaan yang dialami oleh orang percaya yang berusaha hidup kudus dan benar di hadapan Allah disebut sebagai pencobaan. Pencobaan adalah peristiwa yang secara lahiriah tanpa negatif. Tetapi dalam rencana Tuhan justru memiliki tujuan yang baik dan membangun bagi anak-anaknya. Jadi, pencobaan seperti ini diibaratkan sebagai latihan seorang atlet. Seorang atlet tidak langsung menghadapi pertandingan besar, tapi memulai dari latihan ringan yang sesuai dengan kemampuannya. Seiring waktu, porsi latihan dan beban bertambah secara bertahap, dan hasil latihan dan diuji melalui pertandingan yang semakin berat. Proses ini terus berlangsung sampai sang atlet siap bertanding di level tertinggi dan meraih kemenangan besar. Saya ingat waktu anak saya Josea, pada waktu itu dia masih kecil, mungkin di kelas TKB. Dia mau ikut pertandingan catur tingkat nasional, yang lawannya pun sesuai dengan usianya tentunya. Jadi, walaupun masih TK, di mana teman sebayanya mungkin masih sering main prosotan, main petak umpet, dia berlatih catur dengan pelatihnya secara intensif selama 1 bulan penuh. Dan hasilnya pun cukup membanggakan.
walaupun dia tidak meraih peringkat ke-1. Akan tetapi, latihan tersebut kami lihat sangat berguna bagi dia untuk memiliki endurance atau daya tahan dalam mengikuti berbagai kompetisi selanjutnya. Demikian juga dengan pencobaan dalam hidup orang percaya. Saat pencobaan datang, seseorang bisa merasa sakit, berbeban berat, menderita, bahkan terpuruk. Namun orang percaya yang sungguh beriman pada Kristus tidak akan jatuh dalam keputusasaan. Bukan karena kekuatan diri sendiri, tapi karena karya Roh Kudus yang menganugerahkan iman yang teguh kepada Allah. Melalui karya Roh Kudus, orang percaya rindu mengenal Allah di dalam melalui firman-Nya. Bergaul erat dengan Allah dan semakin berakar dalam kebenaran. Contoh simpel, ketika seorang anak yang sedang belajar berjalan, mereka tentu pernah jatuh bahkan terluka. Tapi ketika anak tersebut tumbuh dewasa dan tahapan itu terlewati, anak tersebut bahkan bisa menjadi atlet ultramaraton yang bisa berlari ratusan kilometer. Hal yang perlu kita sadari bahwa pencobaan yang Tuhan izinkan selalu disesuaikan dengan tingkat kematangan rohani kita. Seperti seorang pelatih yang baik, tidak akan membiarkan atletnya bertanding melampaui kemampuannya. Demikian juga Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Sebab pencobaan diizinkan berdasarkan kebaikan Allah dengan tujuan agar kita menjadi kuat, tangguh, dewasa secara rohani, dan menghasilkan buah roh yang nyata. Semua ini membentuk kita menjadi makin serupa dengan Kristus dan layak sebagai warga kerajaan Allah. Sehingga anugerah keselamatan tidak menjadi sesuatu yang murahan. Saya belajar posisi sadah, di mana ketika beban pikiran atau masalah terlampau berat, yaitu posisi tertelungkup di lantai dengan kedua tangan dan kaki terbuka. Seperti yang pernah dikatakan oleh gembala kami, Pak Herol, dan betul ketika saya praktekkan, ternyata posisi tersebut membawa damai yang luar biasa. Karena itu adalah posisi berserah total kepada Tuhan Yesus, atau membiarkan Tuhan Yesus yang take over masalah atau pergumulan kita. Sekarang pertanyaannya how? Bagaimana sikap orang percaya menghadapi penderitaan? Rasul Petrus menegaskan bahwa orang percaya harus bersuka cita ketika mengalami penderitaan yang merupakan bagian dari penderitaan Kristus. Karena penderitaan itu telah membawa kemuliaan bagi Kristus. Dengan mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, orang percaya menjadi bagian dari tubuh Kristus yang kudus dan turut mengambil bagian dalam kemuliaannya. Mungkin di antara kita ada yang ke gereja sedang bergumul. Seperti memikirkan uang sekolah anak, berusaha tersenyum, tapi sedang berjuang dengan salah satu penyakit. Atau suami istri yang datang dan duduk bersebelahan yang kelihatannya rukun, tapi sesungguhnya rumah tangganya sedang di ujung tanduk. Tapi saya tegaskan pada minggu pagi hari ini bahwa firman Tuhan tidak menutup mata terhadap kenyataan tersebut. Rasul Paulus tidak berkata, orang percaya tidak akan menderita. Justru jangan heran kalau penderitaan datang. Artinya Tuhan tidak kaget dengan penderitaan kita. Contoh, jikalau ada di antara kita mengalami penderitaan ekonomi, seperti penghasilan yang menurun, usaha kita yang sepi, pekerjaan yang tidak pasti, kadang kita berdoa sederhana, Tuhan, cukupkanlah hari ini saja. Tuhan mungkin tidak selalu memberi berlebih, tapi ingat Tuhan setia memberi yang kita perlu. Tuhan Yesus kita umpamakan seperti seorang ayah yang mungkin tidak sanggup membeli mainan baru untuk anaknya. Tetapi seorang ayah pasti memastikan anaknya tidak kelaparan. Penderitaan ekonomi bukan berarti Tuhan lalai, melainkan Tuhan sedang mengajar kita untuk percaya hari demi hari. Petrus juga menyatakan bahwa orang percaya patut berbahagia ketika dinista karena nama Kristus. Hal ini tentu tidak mudah,
terutama bagi mereka yang sungguh mengasihi Kristus. Namun kasih kepada Kristus menjadi sumber kekuatan yang besar, dan kasih karunia Allah memampukan kita untuk menanggung olok-olok, fitnah, penilaian yang keliru, kesalahpahaman, perlakuan tidak adil, dan berbagai sikap buruk yang harus kita hadapi sebagai pengikut Kristus. Iman adalah suatu bukti yang sejati, bukan hanya pengakuan di bibir, tapi iman yang terbukti melalui kesetiaan dalam penderitaan. Seperti kita ibaratkan sebuah pohon yang tumbuh di tempat yang berangin. Pohon itu cenderung lebih kokoh karena memiliki batang yang lebih kuat dan tidak mudah tumbang. Hal berbeda dengan pohon yang tidak pernah diterpa angin, bahkan yang di dalam rumah yang justru rapuh. Petrus juga mengingatkan agar orang percaya menghindari penderitaan yang diakibatkan oleh kejahatan atau kesalahan sendiri. Namun bila penderitaan itu dialami karena iman kepada Kristus, maka penderitaan itu harus dihadapi dengan sikap memuliakan Allah. Semua ini hanya dapat dijalani oleh kasih karunia Allah yang bekerja di dalam diri orang percaya. Contoh penderitaan diakibatkan oleh ketidakjujuran, seperti pada akhirnya dikeluarkan dari pekerjaan dan hidup dalam kesulitan. Hal itu tidak bisa kita anggap sebagai suatu penderitaan, tapi orang tersebut harus bertobat atas ketidakjujuran tersebut. Pada waktu saya sekolah dulu ada cerita dari teman saya bahwa temannya ingin masuk ke salah satu sekolah favorit yang secara akademik dia seharusnya tidak bisa masuk karena persyaratan nilai yang tidak mencukupi. Tapi entah bagaimana dia akhirnya bisa masuk, mungkin karena kedekatan dengan salah satu pihak sekolah atau bahkan memberi dana yang besar untuk bisa masuk ke sekolah favorit tersebut. Diceritakan bahwa selama dia belajar di sekolah, dia menderita karena toh tidak bisa mengikuti pelajaran dan nilainya kurang baik dibanding teman sekolahnya. Dan pada akhirnya dia tidak sanggup dan keluar dari sekolah tersebut. Mungkin ini salah satu contoh bentuk penderitaan karena ketidakjujuran. Ketekunan dalam mempelajari firman Tuhan, pencerahan dari Roh Kudus, pergaulan yang intim dengan Tuhan, setelah kedekatan dan kesetiaan untuk tetap bertahan di tengah badai pencobaan, semuanya membentuk orang percaya menjadi semakin dewasa, semakin kuat, semakin kokoh, dan serupa dengan Kristus. Kesimpulannya, tidak ada seorang pun yang menyukai penderitaan dan pencobaan. Namun, penderitaan adalah kenyataan hidup di dunia ini. Penderitaan karena pencobaan justru menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk membentuk iman, karakter, dan kedewasaan rohani orang percaya. Karena pencobaan menghasilkan buah roh dan membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Masalah hidup pasti datang kepada setiap orang, bahkan terkadang hadir seperti badai besar. Namun, orang percaya menerima kekuatan Allah karena iman kita berdiri di atas kasih Kristus. Oleh sebab itu, kejarlah pengenalan yang benar akan Allah, supaya ketika badai kehidupan datang, kita tidak hancur, melainkan bertumbuh menjadi semakin dewasa dan kuat. Mari kita bertumbuh bersama dengan tuntunan dari Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu semua. Maha besar Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang menguatkan kehidupan kami. Kami tidak diajar untuk kami menghindar dari setiap pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kami senantiasa diajarkan untuk tetap setia melekat kepadamu. Bimbing kami Tuhan, bimbing jemaat-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap kuat dan bersandar penuh kepadamu ketika pencobaan ataupun penderitaan terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih buat janji-Mu Tuhan, terima kasih buat jalan keluar yang Kau berikan bagi kami. Kami hidup bebas bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya berkata, amin. Bapak Ibu Saudara,
tiba saatnya pada minggu pagi hari kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan buat kesempatan luar biasa pada minggu pagi hari ini untuk kami boleh memberi untuk pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Kami tahu ini semua kami kembalikan karena Engkau terlebih dahulu memberi bagi kami. Kami percaya limpahan berkat, sukacita, dan damai sejahtera daripada-Mu limpah pada kami semua Tuhan. Kami akan memberi dengan pengucapan syukur, kami akan memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan, tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Dan setiap apa yang terjadi di bangsa kami ada dalam tangan-Mu. Sertai pemimpin bangsa kami dari tertinggi hingga terendah Tuhan. Biarlah semuanya menjalankan pemerintahannya dengan takut akan Tuhan dan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami berdoa untuk Rock Gateway Tuhan, yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan. Kami percaya Engkau cukupkan di setiap dana yang ada, yang ditabur oleh jemaat-Mu Tuhan. Berkati mereka dengan limpahan berkat daripada-Mu. Dan kami percaya Rock Gateway boleh terbangun tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya berkata, amin.